ونختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal hamidin hamdan mustaghfirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita masih di hadis yang ketiga, al-hadits salis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kalau yang punya syarahnya kitab Al-Wafi itu di halaman 52 ya. Kemarin Pak siapa tuh mengusulkan ya, bagaimana kalau kita pegang buku. Saya tidak mewajibkan, yang mau punya bukunya silahkan ya. Sudah hadir ke majelis taklim pun sudah alhamdulillah ya Pak ya. Ya Bapak tinggal mendengarkan saja. Memang kita berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sekali baca, sekali mendengar langsung hafal. Beda dengan kita. Sama begitu pun dengan Imam Bukhari. Beliau katakan tidak ada satu hadis pun yang diriwayatkan oleh guru-guruku melainkan aku ingat semua hadis itu. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Ya, kalau kita itu tidak ada satu hadis pun yang kita ingat setelah kita pulang dari majelis taklim ya. Halaman 52. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salati wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Sebelumnya sudah kita bahas ya. Itu di fiqhul hadisnya halaman 53. Syahadat ini merupakan pondasi Islam Pak ya. Jadi syahadat ini kan pintu kita untuk masuk ke dalam surga. Meskipun nanti itu semua orang kan masuk surga dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang masuk surganya secepat kilat seperti kilat yang menyambar. Ada yang masuk surganya harus terpapah dia. Ada yang masuk surganya itu harus dengan berjalan. Jadi kondisi orang masuk surga ini nanti bermacam-macam tergantung amal ibadahnya Pak. Maka orang yang kalau dia pengen masuk Islam kan yang pertama dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti orang yang terakhir kali masuk surga itu ketika semua ahli neraka sudah dibersihkan dosanya dan dia sudah menuju surga. Meskipun dalam riwayat dikatakan orang yang pernah masuk dulu ke api neraka, ketika nanti dia akan keluar menuju surga itu jidatnya disestempel dulu Pak ya. Ceplok Jahannamiyun. Jadi ada tandanya, oh ini orang alumni neraka. Jadi ada tandanya tuh, ya. Jadi orang itu nanti ketika dia sudah bersih dosanya dari neraka dan dia menuju surga, itu ada stempelnya di sini, Jahannamiyun, alumni neraka. Jadi orang yang mau masuk Islam itu kan harus dengan syahadat dulu.
Karena ini kunci, Pak. Makanya sehebat apapun amal ibadah dia, kalau tidak ada iman di hatinya, orang-orang kafir yang dia membantu anak-anak yatim, membangun fakir miskin dalam perspektif agama kita, agama Islam, tanpa menyinggung kawan-kawan kita yang berbeda keyakinan dengan kita di bawah. Dalam perspektif agama Islam, amalan mereka kalau tidak ada iman, karomadin ishtadat bihi rihu fi yaumin asif, seperti buih yang ada di lautan. Banyak amalannya, tapi karena tidak ada iman di hatinya, maka amalnya sia-sia. Itu kunci. Jadi yang terakhir masuk surga itu nanti ketika semua penghuni neraka dibersihkan noda dan dosanya, kata Allah kepada malaikat, coba cari orang yang di hatinya masih ada setitik iman, meskipun hanya sebesar darah, sebesar biji sawi lah. Itu dicari oleh malaikat. Dan itulah orang yang terakhir kali masuk surga. Meskipun gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak zakat, gak haji, kurang ngajar, durhaka, bajingan, tengik, dia bakal masuk surga. Tapi syaratnya paling terakhir masuk surga setelah dipanaskan, dilebur dosanya dengan api neraka, yang panasnya api neraka 70 kali lipat daripada api dunia. Jadi syahadat itu kan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini sebetulnya pondasi. Makanya dalam kitab ini dikatakan pondasi. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita ini kan terkadang menyembah kepada Allah itu hanya di saat kita senang, di saat kita sulit. Di saat senang terkadang kita melupakan Allah. Saat senang kita menjadi hamba dunia, saat sulit kita baru menjadi hamba Allah. Jadi ingatlah Allah dalam kondisi apapun, maka Allah pun akan selalu mengingat, memberikan rahmatnya kepada kita, ya. Kemudian mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini kan nanti yang akan pertama kali dihisab di hari akhir nanti adalah sholat. Makanya as-sholatu lidzikri, sebaik-baiknya zikir itu ya adalah sholat. Sholat itu untuk berzikir kepada Allah. Tapi kan kita ini seringkali kurang ajar kepada Allah. Lagi dagang, lagi usaha, lagi kerja, kita melupakan Allah. Dan lebih kurang ngajarnya lagi sholat, pikiran kita pun kemana-mana. Maka saya seringkali sampaikan, ba'da sholat tolong istighfar dulu. Jangan langsung lari. Allahumma antas salam wa minni. Jangan langsung lari, itu bagian etika kita kepada Allah. Ba'da sholat dianjurkan kita berzikir, menyebut nama-nama Allah, mohon ampun untuk mengistighfarkan dosa-dosa kita. Silakan Pak Haji masuk ya. Kenapa kita ba'da sholat itu untuk beristighfar kepada Allah, dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah, untuk mengistighfarkan noda dan dosa kita dalam sholat. Tidak menutup kemungkinan dalam sholat pikiran kita kacau kemana-mana. Makanya ini ketika Allah katakan fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun, ingatlah engkau kepadaku dan jangan sekali-kali engkau ingkar kepadaku, melupakan aku. Itu Imam Al-Qurtubi dalam karya beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menulis suatu kisah dari Abu Uthman. Beliau mengatakan begini, aku sekarang sudah tahu jam berapa saja Allah itu ingat kepadaku. Lalu sahabat lain bertanya, dari mana engkau bisa tahu kapan waktu-waktu Allah bisa ingat kepada kita? Beliau mengatakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, maka pada saat itu Allah sedang ingat kepada kita. Makna Allah ingat kepada kita ini bukannya Allah lupa sama kita, bukan. Tapi ketika kita mengingat Allah, disitulah rahmat, cucuran kasih sayang Allah berikan kepada kita. Makanya kan ayat tentang salat, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tunaikan salat karena salat itu mencegah dari perbuatan jahat, keji dan munkar. Ayatnya wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Bukan kerjakan, tapi dirikanlah salat. Maknanya apa? Setelah kita selesai sholat, kita tetap mengingat Allah sebagaimana kita ingat kepada Allah dalam sholat. Kita menerapkan etika-etika sholat di luar sholat. Kalau dalam sholat kita ingat takut kepada Allah, begitupun di luar sholat kita harus takut kepada Allah.
merasa diawasi oleh Allah dalam sholat, begitupun di luar sholat kita merasa diawasi oleh Allah. Makanya di dalam syarah Arba'in Nawawi ini jelaskan salah satu ciri seorang muslim, tanda mana orang mukmin, mana orang kafirnya adalah sholat. Sebab kita ini gak ada bedanya dengan hewan, Pak. Mohon maaf hewannya. Kalau seekor anjing, anjing itu makan, kita juga manusia butuh makan. Anjing itu butuh minum, kita pun manusia butuh minum. Anjing itu tertidur, kita pun manusia tertidur. Bahkan ada kita di antara kita yang tidurnya lebih gebluk daripada anjing, Pak. Waktu subuh sudah waktunya sholat subuh, kita masih tidur. Anjing saja kalau majikannya datang, dia bangun, dia sambut majikannya. Ada maling, dia memberikan respon negatif. Lalu apa bedanya kita dengan hewan? Kalau kita sholat, hewan tidak sholat. Maka orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi dia tidak sholat, imannya palsu. Orang yang mengaku bahwa saya ini manusia, tapi kalau dia tidak sholat, apa bedanya dia dengan makhluk-makhluk Allah seperti anjing, babi, dan lain sebagainya? Ada riwayat, meskipun Allah alam apakah riwayat itu dhaif atau lemah. Seekor anjing mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku sebagai seekor anjing, yang anjing itu kan hina, najisnya mubalaghah. Begitupun seekor babi bertanya, ya Allah, engkau ciptakan aku menjadi seekor babi yang najisnya mubalaghah. Tapi kata Allah, jangan khawatir, ini adalah pelajaran buat manusia. Ada yang lebih hina daripada anjing dan babi. Siapa? Orang yang tidak pernah sholat. Oh, gagahkah dia pakai jas yang mahal, pakai motor yang bagus, pakai mobil yang mewah, tapi kalau dia tidak menunaikan sholat, itu orang hakikatnya lebih hina daripada binatang-binatang ternak. Balhum adall, ulaika kal an'ami balhum adall. Dia lebih hina daripada binatang-binatang ternak. Kenapa orang itu malas sholat, malas ibadah, malas zikir? Karena dia tidak mengenal Allah. Maka ilmu yang paling mahal itu adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Seseorang tidak akan nyaman dalam bekerja kalau yang dia kerjakan bukan bidangnya. Ahli komputer suruh kerja di bagian manajemen, nggak bakal nyambung karena bukan bidangnya, bukan keahliannya. Sama orang yang beribadah, sholatnya enggak khusyuk, zikirnya enggak terasa lama, zikirnya yang sebentar terasa lama, karena dia tidak mengenal Allah sebagai zat penciptanya. Orang yang mengenal Allah dengan baik, dia kalau ibadah meskipun ratusan rakaat enggak akan terasa banyak. Meskipun dia mengeluarkan harta yang cukup banyak, itu terasa sedikit. Karena apa? Karena dia anggap harta ini hanya titipan Allah. Makanya palsu kita mengatakan kita cinta kepada Allah. Dusta kita mengatakan cinta kepada Allah kalau kita jarang menyebut nama Allah. Palsu cinta kita kepada Allah kalau kita lebih banyak maksiatnya dibanding taatnya. Palsu cinta kita kepada Allah kalau kita dalam sholat terasa lama, padahal waktu sholat yang kita kerjakan itu baru saja sebentar. Kalau kita berbincang-bincang, Pak, ngobrol dengan orang yang kita cintai, itu rasanya terasa sebentar meskipun waktunya udah cukup lama. Kenapa kita ngobrol sama teman yang kita cintai, saudara yang kita cintai, meskipun dalam durasi yang cukup lama kok terasa sebentar? Karena yang ada di hadapan kita adalah orang yang kita cintai. Begitupun kalau kita cinta kepada Allah, meskipun zikir kita banyak, sholat kita banyak, itu terasa sebentar karena kita sedang berinteraksi dengan Allah yang kita cintai. Perjalanan yang jauh, kemana saja kita bertamasya, perjalanannya jauh, mobilnya tidak terlalu nyaman, tapi kalau kita naik bersama keluarga yang kita cintai, itu terasa enak, terasa sebentar, dan terasa dekat. Kenapa? Karena yang bersama kita adalah orang-orang yang kita cintai. Begitupun kalau kita hidup di muka bumi ini, kita cinta kepada Allah, menghadirkan Allah dalam hidup kita, merasa diawasi oleh Allah, sepahit apapun, segetir apapun rasanya hidup, semua akan terasa nikmat karena Allah selalu bersama kita.
Kemudian yang berikutnya Pak, Islam itu yang berikutnya adalah zakat. Zaku amwalakum biz zakat. Sucikan hartamu itu dengan zakat. Zakat ini beda dengan infak, beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu nama umum dari setiap amal kebaikan Pak. Kalau sedekah itu nama umum daripada setiap kebaikan. Tidak harus dengan mengeluarkan uang, tidak harus mengeluarkan harta, tapi bisa kita bantu dengan pikiran, dengan tenaga, membantu orang menyeberang jalan. Itu namanya sedekah. Sedekah itu kata umum untuk setiap kebaikan. Dalilnya ada hadis Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Makanya infak itu pun secara umum disebut sedekah. Zakat dia pun secara umum disebut sedekah, karena zakat itu kebaikan, infak itu juga kebaikan. Maka kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Berbeda nanti dengan infak. Infak itu ada macamnya, ada infak sunnah, ada infak wajib. Infak wajib itu apa? Nafkah kepada anak istri, nafkah kepada keluarga yang terdekat, itu infak. Ada infak sunnah, ya, memberikan bantuan sosial, menyumbang untuk ke masjid. Makanya namanya kotak infak. Ya, kotak infak. Infak itu kan membelanjakan harta di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria. Nah, jadi sedekah itu kata umum. Tapi kalau untuk masjid, untuk membantu fakir miskin, itulah yang disebut dengan infak. Makanya infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib tadi kepada anak, kepada istri, ya. Makanya masjid itu harus menjadi sarana umat. Makanya kan kotak masjid itu biasa macam-macam. Ada kotak infak, ada untuk uang anak yatim, ada untuk pembangunan masjid. Jadi kalau infak itu untuk pembangunan masjid, maka tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang di luar pembangunan masjid. Kalau orang berinfak, dia amanahnya untuk memberikan AC masjid, maka harus untuk AC masjid, nggak boleh buat yang lainnya. Kalau infak orang itu dia tujukan untuk karpet masjid, maka harus untuk karpet masjid, tidak boleh untuk yang lainnya. Tapi kalau infaknya secara umum, bukan untuk pembangunan, makanya ada kotak pembangunan, ada kotak umum, ada kotak untuk anak yatim. Yang umum itu digunakan untuk memakmurkan masjid. Ketua Dewan Masjid Kota Tangerang, beliau pernah berkhutbah mengatakan, masjid ini Kota Tangerang sudah cukup banyak. Kalau setiap hari Jumat seseorang beramal 10.000 saja, itu dalam 3 bulan sudah bisa terbangun mal-mal yang mewah, Pak. Makanya saldo masjid jangan dibiarkan itu mengendap banyaknya saja, tapi tidak digunakan untuk kemakmuran masjid itu sendiri. Salah satu pengurus masjid terbesar di Jakarta, baru tadi, beliau mengatakan, mengutip kitab Bughyatul Mustarsyidin, beliau katakan, infak yang digunakan secara umum dimasukkan oleh jamaah untuk masjid itu harus digunakan untuk kemakmuran masjid. Kalau di Tangerang punya 1000 masjid, kemudian dia punya fasilitas wifi, dia punya fasilitas tripod, dia punya fasilitas handphone, dia punya akun, dan setiap kajian-kajian itu diupload ke YouTube, di Instagram, dia penuhi media-media itu dengan kajian-kajian. 1000 masjid di Kota Tangerang kalau dia gunakan seperti itu, berarti sudah ada 1000 pengajian yang diupload ke media. Belum yang di Jakarta kalau punya 1000 masjid, belum yang di Bandung kalau punya 1000 masjid. Karena perang yang kita hadapi saat ini kan perang media, Pak. Perang media yang sekarang kita hadapi itu boleh, Pak. Infak yang secara umum boleh digunakan untuk kepentingan dakwah,
untuk kepentingan media sosial, di-upload, dia unggah kajian-kajian, itu bagus. Kita perang ini perang media sekarang, diramaikan dengan hal-hal yang banyak maksiat, maka orang Islam pun jangan kalah. Jadi silakan yang infaknya secara umum itu boleh, berikan fasilitas wifi, berikan tripod, berikan HP, bikin akun Masjid Al Barokah Plaza Baru Cibubur, unggah setiap pengajian, unggah setiap kegiatan-kegiatan PHBI, unggah setiap yang khutbah Jumat, silakan untuk meramaikan media. Bahkan kalau infaknya itu secara umum, itu boleh digunakan untuk makanan, untuk konsumsi yang sedang ngaji, dibuatkan kopi, dibuatkan makanan. Itu silakan untuk memakmurkan masjid. Dan saya berkata begini bukan tidak ada dalilnya, tentu dapat saya pertanggungjawabkan, Pak, ya. Jadi kalau ada infak pembangunan, infak secara umum bukan infak pembangunan, itu gunakan. Saya di beberapa pengajian itu ya, beberapa jamaah difasilitasi kopi, sarapan pagi, ya, bahkan ada mesin beras, yang membutuhkan beras silakan ambil. Masjid ini untuk pembangunan umat. Saya di mana-mana saya sampaikan, jangan sampai masjid itu menjadi bahan perdebatan. Masjid ini jangan disampai jadi bahan perdebatan untuk mencari musuh karena berbeda pendapat. Kalau ada jamaah berbeda dengan ustadznya, konfirmasi, tanya ke ustadznya, jangan bicara di belakang, Pak. Ya. Saya isi pengajian di mana aja tuh saya bilang, kalau ada dirasa pendapat saya yang salah, datang dong ke depan. Silakan, apa masalahnya? Kita diskusikan sama-sama. Ini kan kita sering ribut masalah tahunan, Pak. Rajaban nanti bakal ribut lagi dalilnya. Syaban bakal ribut lagi nanti masalah dalilnya. Mengucapkan selamat Natal itu berbeda lagi dalilnya. Nanti ribut lagi, itu sudah dibahas lama oleh ulama-ulama kita, Pak. Mengucapkan selamat Natal, Pak, kalau ada ulama yang bilang mengucapkan selamat Natal, ini sama orang yang gak paham agama dibilang liberal. Ustadz gak mengucapkan selamat Natal sama orang yang ngajinya belum lama dibilang radikal. Ulama sudah berbeda terkait mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Darul Ifta Mesir, lembaga yang resmi mengeluarkan fatwa di Mesir, miriplah seperti kumpulan MUI, Pak, kumpulan para ulama. Tapi Darul Ifta ini lembaga di Mesir punya otoritas yang lebih tinggi. Dulu dipimpin oleh Syekh Ali Jum'ah, Syekh Saltul. Mereka sepakat mengucapkan selamat Natal kepada orang yang non-muslim, boleh. Karena mereka berdalil mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim ini bagian daripada muamalah, bukan masuk ranah akidah. Seperti kita jual beli dengan mereka, boleh. Tapi Saudi, Arab Saudi mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena ini masuk ke ranah akidah. Jadi, dan ini pun terjadi perbedaan antara almarhum Syekh Ali Mustafa Ya'qub, ahli hadis yang dulu menjadi masjid imam besar Masjid Istiqlal. Beliau menolak untuk mengucapkan selamat Natal karena beliau rujukannya Saudi, karena dulu beliau lama di Arab Saudi. Syekh Quraisy Shihab, Habib Quraisy Shihab dengan tafsir Al-Misbahnya yang terkenal, beliau mengatakan mengucapkan selamat Natal itu boleh karena bagian dari muamalah. Karena beliau ahli tafsir, rujukannya beliau Darul Ifta Mesir. Kalau ulama saja sepakat untuk tidak sepakat, sepakat untuk berbeda, kok kita umatnya, rakyatnya malah berantem di bawah. Saya banyak sekali punya teman-teman yang non-muslim yang berbeda dengan agama. Mereka mengucapkan Assalamualaikum Pak Ustaz, saya jawab Waalaikum. Boleh kita jawabnya sampai situ aja, Pak. Kalau orang-orang non-muslim mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikum. Udah cukup sampai itu aja. Ya. Dan sebagian teman-teman non-muslim juga mengatakan saya nggak marah, tidak mengucapkan selamat Natal, yang penting kita rukun, yang penting kita bersama itu. Untuk apa kita mengucapkan selamat Natal kalau kita nggak akur dengan kawan-kawan kita yang non-muslim? Makanya seringkali saya sampaikan, teroris itu bukan ajaran Islam, Pak. Bom bunuh diri itu bukan ajaran Islam. Jangankan membunuh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kalau mereka hidup berdampingan akur dengan kita, membunuh hewan saja itu dilarang. Semut saja kalau ada di dalam lubang, kita kan dalam fikih itu makruh kencing, pipis di dalam tanah yang ada lubang, itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena itu akan mengganggu hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Kira-kira sampai sini dulu. Kalau ada diskusi silakan. Meskipun ada rujukannya, karena pembahasan saya lebar kemana-mana ya.
Ya nggak apa-apa ya. Ya, yang bertanya silakan. Lanjut aja lanjut. Lanjut ya, lanjut. Kemudian apa lagi nih? Kemudian haji, Pak. Kita kalau sebagian di antara kita sudah daftar haji dan kemudian karena pandemi ini belum bisa berangkat, Pak. Seandainya naudzubillah Allah wafatkan kita dan kita mampu belum berangkat ke tanah suci, tapi karena pandemi ini Allah ampuni, Pak, tidak ada dosa. Tidak ada dosa ya. Tidak ada dosa. Haji itu wajibnya 1 kali. Kesananya sunnah. Umrah itu 1 kali, kesananya sunnah saja tuh. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam karya beliau Minhajul Abidin, ini banyak orang-orang yang magrur, orang-orang yang tertipu. Dia haji 7 kali, umrah sampai 7 kali. Di kiri kanannya ada fakir miskin, ada anak yatim, gak dia peduliin. Ini orang yang magrur, orang yang tertipu dengan ibadahnya. Yang sunnah dia kerjain, yang wajib dia tinggalin. Kayaknya ada Fiqhul Aulawiyat karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, itu ada fikih prioritas, Pak. Fiqhul Aulawiyat, mendahulukan mana yang sunnah, mana yang wajib. Kita lagi sholat sunnah, orang tua kita manggil, itu wajib kita batalin sholat sunnah kita, Pak. Karena memenuhi panggilan orang tua wajib. Sholat yang kita kerjakan sholat sunnah. Kita lagi puasa sunnah, orang tua kita datang ke rumah bawa makanan, ngajak kita makan sama-sama, batalin sholat puasa sunnahnya. Makan nyenengin hati orang tua lebih gede pahalanya. Jadi jangan sampai kita nih magrur, yang sunnah kita kerjakan, yang wajib kita tinggalkan. Nah, untuk orang-orang yang berhaji ini Allah puji, Pak. Malaikat kan sempat bertanya, untuk apa engkau menciptakan manusia? Tapi ketika dalam kondisi orang-orang bertawaf menunaikan ibadah haji, itu Allah puji itu manusia di hadapan malaikat-malaikatnya. Itu halaman 55. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'ti min kulli fajjin 'amik. Kata Allah, hai malaikat-malaikat, lihat tuh hamba-hambaku sedang menunaikan ibadah haji. Yang mereka ada yang datang berjalan kaki, ada yang dengan kendaraannya, ada yang mengendarai unta. Min kulli fajjin 'amik, mereka datang dari berbagai penjuru. Jadi orang itu menunaikan ibadah haji itu dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah karena min kulli fajjin 'amik, kita kan datang dari berbagai penjuru. Haji itu kan ibadah maliyah, badaniyah, qalbiyah nyatu jadi satu. Kalau sholat itu kan ibadah qalbiyah sama ibadah badaniyah, hati dengan badan, nggak pakai harta. Ya. Tapi kalau haji itu ibadah badaniyah, fisik kita, ibadah qalbiyah, hati kita menyebut nama Allah, ibadah maliyah harus dengan menggunakan harta, gitu ya. Jadi yang punya harta, yang kaya itu kalau dia dermawan itu masuk surga dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat seperti kilat yang menyambar. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu saking kayanya, Pak, itu kapaknya saja terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf kapak itu terbuat dari emas. Beliau infakkan semua hartanya di jalan Allah. Dia bingung, Pak, untuk mengatur hartanya nih Abdurrahman bin Auf. Dia sedekahkan sebanyak-banyaknya, makin bingung lagi dia karena harta yang Allah ganti itu makin banyak. Ini kan bisa dibangun masjid, bisa makmur, ada AC. Ini kan karena ada orang yang dermawan, Pak. Kalau tidak ada yang dermawan, masjid ini tidak akan seindah sebagus ini. Ya. Makanya uang-uang infak itu yang umum belikan, Pak, sarung, belikan mukena, supaya saudara-saudara kita yang berdagang bajunya kotor, nah dia bisa pakai sarung di sini. Dia bisa pakai baju ganti di sini. Ya belilah mukena 10, sarung 10, baju 10, silahkan gunakan untuk kepentingan sholat. Jadi saudara kita yang bajunya kotor, yang kena najis, dia punya sarung ganti di masjid ini. Ya kira-kira itu. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Udah mau jam 1 nih, Pak. Tahu cukup, udah kelamaan ya. Cukup ya. Ya baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, meskipun nggak terlalu lama, Pak. Ngaji sih memang enakan sebentar, Pak, daripada banyak ambak-ambakan tuh ya. Urusan ingat nggak ingat, bisa nggak bisa, urusan belakangan. Karena ilmu itu utul ilma darajat, ilmu itu pemberian
pemberian dari Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini dapat mendatangkan cucuran rahmat dan kasih sayang Allah. Karena kata Nabi, kalau engkau melihat taman-taman surga, masuklah engkau di dalamnya. Apa itu taman-taman surga? Taman-taman surga itu adalah sebuah tempat yang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu Allah, disebut nama Allah. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.